perintah ilahi, sesuai dengan firman ilahi, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan iman Islam, tauhid, ma'rifatullah, dan sesuai dengan ilmu ilmiah yang setinggi-tingginya. Selain daripada keyakinan yang mutlak, karena keyakinan yang mempunyai rukun dan syarat dalam segala lapisan, yaitu ilmu yakin, ainal yakin, dan hakul yakin, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai juga dengan ilmu firman afaki, ilmu teknologi yang secanggih-canggihnya. Karena zikrullah yang kita laksanakan adalah berzikir mulai dari alam akal sampai alam yang di atas akal. Artinya di atas akal sesudah alam sadar kita selesai, zikrullah yang kita laksanakan jalan terus, harus tembus ke alam arwah kita sampai ke hadirat Allah SWT. Inilah ibadat yang kita laksanakan ini, dan dia akan meliputi seluruh ibadat kita, seluruh iman kita. Kalau kita teliti dengan akal yang tajam, dan Islam adalah satu-satunya agama yang dianjurkan berdasarkan akal. Al-Islam adalah ilmiun wa a'maliyun, ilmiah, sangat ilmiahnya, sangat tinggi ilmiahnya, tak ada batasnya. Dan al-Islamu ya'lu wa la yula alaih, ini jarang sekali disadari bahwa Islam itu sudah maha tinggi, tidak ada tertinggi nilainya. Dia tembus dunia dan akhirat, dan dia adalah absolut, tak ada hingganya. Arti absolut, di mana dia berlaku Islam yang sebenarnya, di mana saja kita berada, ini dia Islam yang sebenarnya. Benar firman ilahi itu di dunia dan di akhirat, dalam mimpi, dalam segala hal, dia benar, dan ini harus terbukti nyata di segala lapisan alam. Begitu tinggi ilmiahnya, dengan sekaligus begitu tinggi kurnia daripada Allah yang diberikannya kepada hambanya, yang larang sekali dapat difahami. Dia adalah maha benteng, maha sempurna, maha membuka keselamatan dunia dan akhirat, tidak ada taranya. Ini diberikan Tuhan kepada umatnya yang namanya Islam, yang namanya mukmin. Sayang, seribu sayang, mereka hanya yakin, ilmu yakin dan ainul yakin, tetapi belum sampai kepada hakul yakin, bukti nyata yang sebenarnya, realitas Al-Quran, realitas firman ilahi. Mereka belum sadari itu, bagaimana tak ada terhingganya kurnia ilahi kepada orang mukmin itu, dan tingginya dan tajamnya. Coba kita fikirkan saja, tidak diakui sah menyebut Al-Quran kalau tidak disucikan. Apa ini artinya? Menyebut Al-Quran kalau tidak disucikan tidak sah artinya. Kalau tidak sah menyebut Al-Quran, apakah sah menyebut dua kalimat syahadat? Apakah sah berdirinya salat kita? Masya Allah. Apakah tidak perlu ini semua diteliti, diselidiki, diuraikan, diilmiahkan dengan sedalam-dalamnya? Kalau tidak sah salat, apa artinya? Bukan main bahayanya itu. Tidak sah membaca ayat Quran, berarti tidak sah membaca dua kalimat syahadat. Tidak sah membaca dua kalimat syahadat, batal Islam. Apa tidak berbahaya itu? Kalau batal Islam apa artinya? Nah, ini harus benar-benar kita teliti. Harus kalau begitu sah membaca La ilaha illallah. Nah, ini yang penting dulu.
Kalau sah baca la ilaha illallah, sah baca 2 kalimat syahadat, sah baca Al-Quran, sah salat, menang dunia dan akhirat. Nah, ini dia. Ini yang dihantam di dalam Al-Tariqah, dalam metodologinya ini. Mana orang di dunia dalam Islam ini yang terlalu menyelidiki begitu? Sah menurut fikirannya sendiri, disucikan sah menurut Tuhan sendiri. Dia adalah mahatimnya. Dan ini akan terbukti dalam hidup seseorang mukmin itu. Dia tetap menang dunia dan akhirat, karena beserta dengan yang maha menang secara sah, secara nyata, realitas dan fakta, bukan secara fikiran dia sendiri saja, tanpa bukti, tanpa realita, tanpa nyata. Bahaya ini hidup orang mukmin. Apa hasilnya? Apa akibatnya? Lihat sekarang. Dengan sahnya 2 kalimat syahadat, berhampir diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, berhampir diri kepada yang maha akbar, maha tinggi, maha agung, maha kaya, maha sejahtera. Dan itulah hidupnya, itulah tanda bukti yang nyata, milpal, tonggak sejarah dalam dirinya, faktual. Apa mereka sudah sampai ke situ? Ayahanda ini tajam sekarang, penting, keras. 5 tahun lagi akan habis tahun 2000. Tuan tahun 2000, coba kita lihat apa yang kejadian di dunia sekarang ini. Apa tidak kacau balau seluruhnya? Perang, banjir darah, kehancuran, malapetaka, bukan keselamatan, bukan faktual, bukan yang dibawa kalimat Allah. Di mana ada kalimat Allah yang nyata daripada sisi Allah, disitulah surga, disitulah dia, disitulah Allah. Di mana Allah, disitulah kesejahteraan, keamanan, ketinggian, kemuliaan, keagungan, rezeki, semua ada di situ. Inti yang Islam mulia raya adalah hadirnya Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam tempat itu. Sebegitu hebatnya, di mana hadir dia, kiamat dunia pun hancur. Semua kehancuran hilang, lenyap. Ini yang pokok daripada Islam itu. Mereka yang dipelajari, yang lain pula yang melayang entah kemana-mana sampai ke langit. Tapi yang maha pokok dia lupa. Dia tidak kenal dan tidak tahu. Apa tidak bahaya dunia sekarang ini? Dunia Islam bahaya. Coba satu gelintir mana lihat, periksa dalam sekolah-sekolah tinggi al-Islam, para profesor, mana yang menguasai kalimat Allah? Artinya menguasai itu, mana yang bisa berhampir, mana fakta nyata, bukti yang nyata. Di mana ada kalimat Allah, berhampir kepada kalimat, di situ keselamatannya. Apa mereka tidak sadar ini? Tidak sadarkah mereka bahwa ilmu yang di dalam otaknya itu hanya sampai pada alam sadar saja? Apa dia mau beragama hanya sampai alam sadar? Apa hidupnya yang lanjut itu bukan hidup dia? Terserah kepada siapa itu hidupnya itu yang lanjutnya. Dia anggap yang hidupnya sekarang ini saja yang dia bahan alam sadarnya, itu saja yang dia bertanggung jawab katanya. Wah, apa dalam tidur hidupnya bertanggung jawab sama siapa? Dalam matinya sama siapa? Dalam kuburnya sama siapa? Dalam padang mahsyarnya sama siapa? Dalam titiannya sama siapa? Waduh, hanya hadir la ilaha illallah daripada sisi Allah yang disalurkan Allah sendiri melalui salurannya via Rasulullah, di mana seluruh Nabi berhampir. Tadi kita dengar khutbah yang indah sekali ya. Manusia itu harus berhubung dengan seluruhnya, dengan seluruh Nabi-Nabi. Karena para Nabi berhampir sama Allah sampai sekarang ini. Itu bukan hanya untuk sejarah dia saja, pelajaran Nabi-Nabi untuk seluruh umat, untuk kita juga. Selidika Islam mulia raya, selidikilah dia dengan yang otak yang tajam, yang seperti kita katakan tadi. Jangan main sembrono saja. Betapa rugi itu orang Islam, tidak ada satu bukti pun pada dia daripada kurnia ilah yang tidak ada tolak bandingannya. Bukan mainnya. Satu kalimat Allah kurnia yang tidak ada tolak bandingannya.
Disitulah ini yang perlu sekarang kita teliti. Ini yang perlu kita sahkan, kita sebut agar supaya sah menyebut Al-Quran. Untuk itu perlu disucikan, perlu berhampir kepada Allah dengan metodologinya, tidak cerai dengan arwahul muqaddas Rasulullah. Di sini obatnya, karena gelombangnya duduk di situ. Rasulullah tidak bercerai dengan Allah, arwahnya tidak bercerai dengan arwah. Itu kira harus bersatu, berhampir. Negara tajam teknologis kita periksa, bukan hanya percaya saja, rugi nanti. Nah, ini yang kita pelajari di sini dan kita uraikan di sini ya. Ini kunci dari keselamatan dunia dan akhirat. Kalau berhampir dengan nama yang Maha Akbar, semua sudah berhampir. Nama orang itu pun sudah bawa syafaat. Sebut nama kekasihku, aku telah hadir pada sisimu untuk memberi pertolongan padamu. Nama kekasihku berhampir dengan namaku, karena dia berhampir dengan aku. Namanya berhampir dengan namaku. Periuk dipanaskan dengan api, apa saja dalam periuk itu akan panas. Periuk dihampirkan dengan api, masukkan air, panas. Masukkan beras, panas. Masukkan sayur, panas. Apa saja pun panas. Bukan dia yang beri api. Biiznin nar, dengan izin daripada si api. Ini kuncinya. Ini dulu. Ya, sebelum kita sampai ke situ, silakan pendahuluannya dulu, prolognya dulu daripada Islam itu, sampai kepada kern daripada intinya itu. Daripada Islam itu mana? Mana yang menyelamatkan sini? Apakah kajimu, ilmumu, apakah kalimah Allah dan teknologinya? Kita tajam di sini. Kenapa tajam? Apa kamu tidak lihat seluruh dunia sudah mulai kacau? Itu berarti agama sudah lari, inti agama sudah hilang, kalimah Allah sudah palsu. Arti palsu tidak disebut dengan sebenarnya, dibaca orang tiap hari. Tidak sah engkau menyebut Al-Quran sebelum disucikan. Kok sampai di situ saja itu? Mati-matianlah banting tulang untuk mencarinya. Bagaimana supaya sah menyebut nama Al-Quran? Ya, sah dulu menyebut nama Allah lah. Sah menyebut nama Allah, salam. Sah menyebut dua kalimat syahadat. Sah menyebut dua kalimat sah Islam. Sah Islam, sah salat, dan seterusnya. Kenapa nak ke situ pikiran tu? Masa saya naknya saja di dunia ini, tanpa selidik, tanpa fikiran, tanpa minta bukti. Masya Allah, di mana itu letaknya ulama yang sekarang ini yang akan membimbing umat? Mau tidur semua. Dan kalaupun bangun dia di negara Indonesia ini, dia bangun secara vertikal. Jangan dibabatnya pula ke kanan ke kiri, ke muka ke belakang secara horizontal. Bukan itu. Itu sudah selesai pula cara kenegaraan kita. Pancasila telah final ya. Ini bangkit ini, nahdah ini. Sadar akan baca dua kalimat syahadah. Itulah yang dia maha inti, maha kaya, maha agung, maha akbar, maha menyelamat. Surga di situ. Kok dia cari lain-lain, layang-layang ke sana kemari. Datang orang bawa tarikat, apa pula ini katanya. Wah, dibanding-bandingkannya pula dengan katanya Rasulullah itu belajar ilmu tasawuf pula dari Hindu. Hindu ya Hindu lain sendiri, apa Islam tidak ada itu intinya. Di sinilah dia yang ilmunya yang sehebat-hebatnya. Nah, jadi oleh sebab itu kita tidak ada hingganya syukurnya datang kemari. Diuraikan sini cara ilmiah, inti saripati kunci kebesaran daripada al-Islam, yaitu kalimah Allah. Dengan kalimah la ilaha illallah itu adalah aku, dia adalah asmaku, dia adalah aku. Kalau datangnya daripada aku, kalau aku salurkan daripada aku. Dan siapa yang menyebutnya masuk dalam bentengku, coba lihat tuh. Siapa yang masuk dalam bentengku terpelihara daripada segala azab sengsara dan kiamatku terpelihara semua. Dan bukan itu saja,
aku beri dia ilmu laduni, aku beri dia kekayaan, rezeki 9,9% di samping diriku ditebarkan pada sisiku. Di dunia cuma 0,1%. Ini yang diperebutkan oleh 15 miliar manusia. Kalau aku punya, sampai ke akhirat ada rezekinya. Ini baru surga namanya. Surga identik dengan la ilaha illallah. Karena situ semuanya. Tidak mengerti orang itu apa la ilaha illallah. Kalau ini sudah dapat, masya Allah, sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, kurnia ilahi itu. Ini yang kita pelajari di sini. Baru kita mulai mengetahuinya. Ayat tambah lama tambah keras. Apa engkau sanggup dalam 5 tahun, wahai orang yang baru, untuk menguasai kalimat Allah itu? Maka itu ayat itu malas menegakkan tarikat lagi sekarang, mematangkan tarikat saja. Maka itu alhamdulillahirabbil alamin, saya ucapkan selamat siapa yang bertahun-tahun telah mengetahui akan tarikat Allah. Universitas saja 5 tahun, apakah selesai dengan 5 tahun? Maka apa kata orang Inggris, better late than never, better late than no it. Nah, ya sudah katakan, hei orang dari Jawa, saya nggak datang ke sana lagi. Saya banyak kerja di kampung saya. Saya mau menoto kampung saya. Kalau kerjaan rezeki, carilah sama orang lain. Nah, dia matangkan ya. Wah, syukur kita matangkan itu. Tidak ada yang lain, itu dia. Kalau segala ilmu sudah habis, otakmu tidak bekerja, itu artinya itu. Apa artinya itu? Pingsan, mati segala ilmu. Ini harus hidup. Karena ini adalah maha hidup. Karena datangnya daripada yang maha hidup. Dia adalah ekuivalen dengan maha hidup. Tidak ada kamu skala ya hayyun, ya hayyun, ya qayyum, semua dia. Itu dia kalimat Allah. Dahsyat ini dia. Ini dia Islam itu. Nah, kemudian itu baru mengikut semua. Kalau tanpa kalimat Allah, tanpa Allah ini, apa artinya itu? Tanpa hadir dia. Tanpa cahaya saja bagaimana alam semesta? Tanpa matahari bagaimana alam semesta? Habis. Gelap gulita itu. Dengan akal dong. Apa mereka pelajari dalam sekolah-sekolah agama? Kenapa enggak minta bukti? Maha benar Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Katanya saja selalu, tapi enggak minta bukti. Tanya sebarang teknologi, kenapa? Maka itu orang teknologi tidak mau bicara dia. Orang tarikat dia bicara. Jangan tanya sama dia fikih. Dia mesti sekolah fikih baru tahu fikih. Tetapi ayat yang diberikan kepadanya itu inti saripati. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikan tiap ayat yang diketahuinya. Bukan pula diam dia. Ini bunyi dia memarah orang. Dihantam orang dia soal fikih. Loh, siapa dia? Profesor doktor medis. Tanya medis lah, jangan tanya fikih. Mentang-mentang dia orang tarikat, dia tanya fikih. Bukan tanya ayat yang diajarkan gurunya sama dia mengenai tentang kalimat Allah. Ayo tanya sama dia, itu boleh. Tapi tanya fikihnya, tanya ini, tanya itunya, yang mana tahu dia. Tanya dokternya dia. Kalau dia insinyur, tanya insinyur dia. Jangan tanya fikih. Dengan ukuran itu nanti kata wah ini dia si profesor doktor itu orang tarikat. Tanya fikih nggak tahu dia bagaimana dia sama Islam ini. Apa di situ kuncinya rupanya? Berhampir sama Tuhan, berhampir ada. Dan kalau itu sampai semua ada di situ, itu yang mensucikan, membersihkan, membawa selamat, membawa rahmat, membawa kemenangan, semua membawa. Ini pula yang dihantam oleh orientalis. Puntang panting orang Islam itu coba. Nah, sekarang ayah hantam di sini, tak mau tinggal tanggung lagi. Kau pikir kau bisa habis dosa tanpa berhampir dengan Tuhan? WhatsApp banyak bintang di naik WhatsApp, entah berapa juta ton itu pengampunan itu, kerahmatan itu, apa baru tidak bersih kita itu. Apa saja mesti berhampir sama Tuhan, baru taubat pun habis dihantamnya situ, rahmat pun semua di situ, surga pun di situ. Orang entah mencari-cari surga, dari mana kamu cari surga kalau nggak cari yang punya surga? Kalau nggak berkawan sama yang punya surga, kau lari kemana-mana itu kaji.
Wah, saya bukan mengatakan salah. Tiap-tiap ilmu itu baik, tetapi pilih dong mana yang lebih inti. Umur pendek, mana yang lebih bernas, mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih hebat. Kalau cari duit mana yang jutaan, apa yang mau renceh-renceh saja. Mana yang intinya, mana yang kalau ada yang 50.000 itu carilah. Mana yang 100.000 satuan uang itulah. Jangan yang satu sepeser dicari, ya boleh juga. Salah sih tidak, tapi belinya sampai ke mana? Nah, jadi untuk mengetahui saja bagaimana dahsyatnya ini kalimah Allah, ilmunya sangat dalam. Kalau ini ketahuan, bergetar dirimu. Bergetar, kenapa bergetar? Tidak terhingga mengucapkan rahmat Allah itu yang dikurniakan Allah kepada kita yang tidak kita sadari. Waduh, sampai sekarang nggak sadar aja. Sekolah-sekolah tinggi agama banyak pengetahuan yang segudang ilmunya itu, tapi satu pun tidak mengakui. Gimana itu? Pernah dicoba? Tidak tahu dia coba. Waduh, jadi percaya apa? Rasul kan mengatakan ilmu yakin, ainal yakin itu dusta. Aku yakin benar, ini fakta, nyata, realita. Saya selalu mengatakan belief in God is no longer merely a belief. It has become to be a science of the highest dimension. Belief in God is no longer merely belief. It has become to be a science of the highest dimension. Saya mengucapkan selamat dan syukur kepada kalian ya, yang bertahun-tahun telah mengamalkan kalimah Allah ini. Sekarang tambah lamban, tambah nyata. Lihat dunia di luar, bukan main ya. Kemana negara saja, hanya negara timur kita di sini, Republik Indonesia, yang masih bertahan dalam kelestarian aman dan tentramnya ya. Yang lain semua goncang sekali. Kenapa begitu? Apa istimewa ini Indonesia? Bukan, yang istimewa adalah kalimah Allah. Di mana dia ada? Kiamat dunia pun kalau datang kalimah Allah ini ditunda loh. Nggak mau itu kiamat dunia kalau kalimah Allah datang. Hancur pun tidak ada. Maka ini nggak menjadi perhatian sama seluruh dunia Islam. Masa kalimah Allah pula yang disunat-sunatkan itu. Kalimah Allah adalah aku. Nah, jadi jangan kaget ketajaman dan kekerasan fatwa ayah ini kepada orang yang baru ya. Ayah ini sudah kepepet di waktu ini. 5 tahun lagi nih. Tambah hari kan tambah ramai kalau lihat ini. Wah, kalau kita lihat bosnya, kita lihat Czechoslovakia kok perang baru lagi itu ya. Belum selesai perang yang ini sudah datang perang baru lagi. Wah, ini itu kenapa? Karena kalimah Allah tidak ada lagi. Kalaupun ada mangkui. Tahu tidak mangkui? Kalau kalimahnya hanya palsu saja, tiruan saja, bukan dia. Bukan yang maha, yang punya maha surga ya. Nah, mudah-mudahan kalian mendapat taufik dan hidayah dalam 5 tahun ini ya. Kejarlah itu. Coba lihat, ada semua ayah sudah malas berdakwah itu. Saya mau pergi ke Jawa, berapa universitas mengundang saya, 5. Ya, kena undangan, mula-mula saya akui, ya. Belakangan saya pikir-pikir banyak yang mau saya bina lagi lebih cepat. Sudah saya serahkan sama orang saja. Betapa dosa dan bodohnya dan ruginya itu. Masih ada orang yang menentang tarikatullah, jatuhan. Itu murni Islam, murni hadis, murni firman ilahi. Itu sudah disesatkan orang yang lama itu oleh orientalis itu. Periksa kembali dengan cara ilmiah teknologi dalam Islam. Itu sunnatullah, itu adalah law of God. Allah Ta'ala itu maha berhukum, bukan sontoloyo. Semua maha berhukum. Mengamalkan zikrullah juga maha berhukum. Jadi tidak sah menyebut Al-Quran tanpa disucikan. Al-Quran itu apa isinya? Firman-firman ilahi, tidak sah menyebut firman ilahi kalau tidak disucikan. Firman ilahi antara lain apa? Kalimah Allah, kalimah Allah, al-hadisnya semua di situ.
Tidak sah itu. Kalau tidak sah dua kalimat syahadat, apa artinya? Batal Islam. Kalau batal Islam apa artinya? Kalau batal Islam, apapun kau bikin apa? Di dalam dasar itu batal Islamnya, batal kalimat Allahnya. Jadi apa awak itu? Apapun dibaca, maka itu bu. Ayah selalu bertanya, sudah pernah diuji coba kalimat Allah? Sudah pernah diuji coba auzubillah awak? Sama saja itu. Sudah pernah diuji coba bismillah awak? Bismillah beserta dengan nama Allah. Wah, apa itu artinya? Kemenangan dok. Sudah pernah menang? Kalau makalah juga terus itu bohong, bertentangan itu dengan artinya. Kalau enggak ketemu benar kebenarannya apa tidaknya, kok masih puas? Menunggu apa lagi? Kok enggak pernah diuji coba itu? Apa enggak takut itu? Enggak ada bukti. Ini orang Islam main-main juga lagi. Hari sudah begini kok. Nah, jadi ini hanya untuk kalian ya. Supaya apa? Supaya kalian rajin. Hanya kalimat Allah yang menghapuskan dosa, itu yang bawa rahmat, ini yang bawa kemenangan, itu yang membawa segala-galanya. Allah. Coba tanya sama orang itu. Siapa membawa? Allah katanya. Siapa menyehatkan? Allah. Siapa menyelamatkan? Allah. Allah atau kalimahnya yang asli, yang murni, yang datang dari dia. Nah, sudah diusahakan itu diam dia. Main-main hidup ini. Maka itu ya tajam ya, tajam kepada kalian ya. Saya rasanya nggak sabar lagi nih. Nah, kita periksalah masing-masing diri kita. Kalau slip, kembali kepada rel. Kalau salah, kembali kepada rel. Bagaimana caranya? Lebih akrab, lebih hampir, lebih taat, lebih ubudiyah. Itu kehendak Tuhan. Kenapa? Aku ciptakan manusia untuk berabdi padaku. Itu semua sudah ada itu. Apa yang kau perbuat, begitu aku perbuat. Abdi engkau pada diriku, aku santuni kamu. Kok jelas-jelas itu firman, kok tidak mengerti, bagaimana sih? Nah, jadi alhamdulillah ya. Ini khusus untuk kamu. Kamu jangan ribut di luar. Jangan ribut di luar. Walaupun ini menggemparkan dirimu, tapi itu tajam, bukan mengemparkan diri orang lain. Kenyataannya begitu. Kalau kamu nggak punya senjata, nggak punya duit, bagaimana kamu selamat? Di dunia ini mau belanja-belanja, nggak punya senjata, bagaimana kamu perang? Bagaimana mempertahankan diri? Nggak punya kalimat, bagaimana mau menang? Yang bawa kalimat, yang bawa kemenangan ya Allah sendiri. Tanya cara menyelamatkan, Allah adanya. Sudah pernah berusaha berhampir sama dia? Sudah. Sudah pernah diuji coba, sudah pernah diperiksa keyakinan itu? Diam dia. Kok diam? Uji coba saja. Pergi cari jin di rimba, hantam dengan kalimat langkau itu. Dengan auzubillah, lari dia, bawa yang lari. Baik uji coba. Kalau kalian terbirit-birit, lari ke mana? Lari ke Kutubul Amin aja deh. Kenapa begitu? Mestinya lari ke Tuhan. Iya. Kutubul Amin ada salurannya barangkalinya. Nah, selamatlah engkau ya. Beramal baik-baik. Kita masih ada waktu ini ya. Ayah bina yang lain, kalau kalian datang saya ladeni terus. Nah, di sini sudah datang, ayah nggak datang pun jangan takut, jalan terus. Sudah ayah bilang nggak jumpa sama saya pun tidak apa. Tidak apa, asal ada hubungannya kemari, mudah-mudahan dapat petunjuk Tuhan ya. Bukan di sini istimewa, bukan, nggak ada orang yang istimewa. Nah, sekian fatwa ya dulu keras, mohon maaf kalau terlalu keras ya. Nah, semua di situ, mau tobat situ juga, mau tobat saya juga. Kalau nggak ada dia, bagaimana mau tobat? Yang terima tobat dia. Tapi harus ada rasul, ada talinya, ada channelnya, ada salurannya. Kalau enggak mau gimana? Salur sampai ke sana.
Kita mengetahui segala sesuatu kan ada gelombang, ada getaran, baru sampai. Ilmiah semua itu dahsyat sekali. Ini agama Islam bukan sontoloyo, maha tinggi. Mahal Islam maha tinggi, maha akbar, maha dalam, maha pintar. Nah, sekian dulu ya. Maaf lahir batin kalau ayat terlalu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad.